Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan mendukung saudara di dalam doa. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Buat waktu ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk berdoa bersama. Untuk hamba mendukung setiap anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan renungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan iman setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa permohonan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini akan membangkitkan iman dan keyakinan saudara kepada Tuhan ketika saudara menaikkan permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 31, mulai ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara. Di dalam teks firman Tuhan ini, pemazmur menggambarkan apa yang dia alami di dalam kehidupannya, di mana dia menegaskan di ayat yang ke-23 saudara, bahwa dia mengalami kebingungan oleh karena masalah, oleh karena persoalan, oleh karena tantangan yang dia hadapi di dalam hidupnya. Adakah saudara yang saat ini yang sedang bingung oleh karena beban yang saudara hadapi, oleh karena masalah persoalan hidup yang sedang saudara hadapi? Apa yang saudara pikirkan? Apa tanggapan saudara? Apa respon saudara ketika saudara bingung melihat apa yang terjadi? Tidak sesuai dengan apa yang saudara pahami, tidak sesuai dengan apa yang saudara pikirkan, dan tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Apa yang terjadi di hadapan saudara? Pemazmur ini juga, saudara, sempat mengalami kebingungan karena beban persoalan yang dia hadapi, dan dia berkata, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Artinya, saudara, dia sempat berpikir, dia sempat berprasangka bahwa ketika dia bingung melihat masalah persoalan yang tidak kunjung selesai mungkin, sehingga akhirnya dia berkata, bahwa aku telah terbuang dari hadapan matamu. Artinya Tuhan tidak memperhatikan aku lagi. Dia berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan dia lagi. Tetapi saudara, setelah dia berpikir demikian, lalu kemudian dia jalani apa yang dia alami saudara, kemudian kalimat selanjutnya dia berkata, tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku. Saudara, seringkali apa yang kita pikirkan itu salah ketika kita mulai berpikir tentang Tuhan melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita alami. Ketika pemazmur ini bingung melihat masalah dan apapun yang dia alami,
Dia mulai berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli, Tuhan itu tidak memperhatikan dia. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi, saudara? Bahwa Tuhan sesungguhnya mendengarkan permohonannya. Ternyata Tuhan mempedulikan dia. Ternyata Tuhan memperhatikan dia. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, dalam hal apapun yang saudara alami, seberapa berat pun beban saudara, seberapa sulit pun perjalanan kehidupan saudara, apapun beban persoalan yang saudara alami saat ini, dengar saudara, Allah memperhatikan saudara. Kalau mungkin saudara sampai berpikir karena beratnya, karena sulitnya perjalanan hidup yang saudara alami, saudara berpikir bahwa Tuhan peduli, pikiran itu salah. Karena di sini dikatakan sesungguhnya. Pemazmur itu sempat berpikir begitu, tetapi sesungguhnya bukan begitu. Sesungguhnya Allah mendengar permohonannya. Apa yang sesungguhnya terjadi? Saat kita mengalami kesulitan, saat kita mengalami persoalan, menghadapi masalah persoalan dalam hidup kita, sesungguhnya Allah memperhatikan saudara. Sesungguhnya Allah mendengarkan saudara. Kalau timbul pikiran-pikiran yang berbeda dengan itu, saudara singkirkan pemikiran itu, karena sesungguhnya Allah memperhatikan kita, Allah mempedulikan kita. Sekarang apa yang menjadi bagian kita, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Jika kita sudah memahami bahwa ternyata Tuhan perhatikan, ternyata Tuhan dengar. Sekali lagi dia katakan ayat 23 itu, saudara, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Yang pertama, saudara, berserulah memohon pertolongan daripada Tuhan. Mintalah pertolongan daripada Tuhan. Karena dia Allah yang mendengarkan kita. Kalau saat ini saudara sedang mengalami kebingungan oleh karena masalah yang saudara hadapi, berserulah kepada Tuhan, mintalah pertolongan daripadanya. Kalau saat ini saudara sudah bingung, saudara tidak mengerti lagi bagaimana dan apa yang harus saudara lakukan, jangan sampai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada saudara, karena sesungguhnya dia memperhatikan saudara. Yang harus kita lakukan adalah minta pertolongan daripada Tuhan. Dan itu yang kita lakukan hari demi hari melalui video ini, saudara. Kita berseru kepada Tuhan dan saya menopang saudara di dalam doa, dalam permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan. Mungkin ada saudara yang sudah sekian lama memohon, sekian lama berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan belum juga menjawab. Dengar saudara, tetaplah meminta pertolongan daripada Tuhan, karena ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, di mana dia akan menyatakan kuasanya, di mana dia akan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Mintalah pertolongan daripada Tuhan. Dia memperhatikan saudara, dia mendengarkan saudara. Lalu yang kedua, setelah pemazmur ini sadar bahwa ternyata Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar, ayat 24 dia berkata, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kalau kita tahu, kalau kita sadar bahwa Allah memperhatikan kita, maka apapun yang terjadi, sama seperti pemazmur ini menasihatkan, tetaplah kasihi Tuhan. Tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Sekalipun saudara tidak mengerti lagi, sekalipun saudara bingung, tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan dalam kehidupan saudara. Kasihilah Tuhan dalam kebingungan saudara. Kasihilah Tuhan saat saudara berbeban berat. Kasihilah Tuhan saat masalah bertubi-tubi datang ke dalam kehidupan saudara. Tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Karena pemazmur ini sudah mengalami, saudara, saat dia berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, ternyata Allah peduli. Itu sebabnya dia minta tolong di hadapan Tuhan, dan Tuhan mendengar dan menjawab dia. Dan kemudian dia hidup mengasihi Tuhan apapun yang dia alami. Kemudian ayat 25 dia berkata, saudara, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Dia sudah mengalami bahwa ternyata Tuhan peduli, ternyata Tuhan memperhatikan. Dan kemudian apa yang dia alami, dia nasihatkan. Dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apapun yang terjadi, tetap kuat, tetap teguh.
berseru kepada Tuhan, mohon belas kasihannya, maka Dia Allah yang memperhatikan kehidupan kita. Saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Terkadang karena masalah persoalan yang kita alami, kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tetapi hari ini kita sudah belajar bahwa sesungguhnya Allah mendengar dan memperhatikan setiap kita. Apa yang menjadi bagian kita, saudara? Minta pertolongan bagi Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap minta pertolongan bagi Dia. Tetap hidup mengasihi Tuhan apapun yang terjadi, dan tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan apapun yang terjadi, sehingga kita akan mengalami mujizat dan pertolongannya. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa, saudara. Percaya, Allah mendengar saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama, saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, Dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan
meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang ajaib, oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan, tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat yang menderita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa.
Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan, jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai, karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik, dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai, Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS, Tuhan memberkati, TNI Polri, Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya.
Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Dalam